Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 34. Jadi anggotanya ada Salsa Bila Kinli, J500 200 123, kemudian ada Oki Violina, J500 200 124, Nailuni Hayah, J500 200 125, dan Nur Amelia Sari, J500 200 126. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyakit leprosi atau kusta. Jadi, leprosi atau kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman kusta atau Mycobacterium leprae yang menyerang saraf tepi, kulit, saluran nafas bagian atas, otot, tulang, testis, mata, kecuali susunan saraf pusat. Jadi, pada tahun 2012, di Indonesia itu menempati peringkat kedua dalam jumlah kasus baru tentang kusta, yaitu ada sekitar 18.994 kasus. Dan pada tahun 2013, Indonesia masih merupakan negara endemis kusta. Dan penyumbang kasus baru kusta ketiga terbanyak di dunia setelah India dan Brazil. Jadi apa sih penyebabnya orang-orang itu terkena kusta? Jadi kusta, itu kan kalian tahu bahwa kusta itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Dan bakteri ini menular dari seorang penderita ke orang lain melalui percikan dari saluran pernafasan atau droplet, yaitu ludah atau dahak yang keluar saat penderita itu sedang batuk atau bersin. Tetapi kalian ingat bahwa kusta itu dapat menular jika seseorang terkena percikan droplet dari penderita kusta secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Dan menyebabkan bakteri ini tuh tidak dapat menular ke orang lain tuh dengan mudah. Selain itu, bakteri ini juga membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang biak dalam tubuh penderita seseorang yang dapat tertular jika mengalami kontak dengan penderita dalam waktu yang lama. Dan seseorang tidak akan tertular kusta apabila mereka cuma duduk berdua ataupun bersalaman saat di sekolah atau di mana. Kemudian berhubungan seksual tuh tidak menyebabkan penularan, dan dari ibu hamil ke janinnya itu tidak bisa. Kemudian ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terkena kusta. Yang pertama, bersentuhan dengan hewan penyebar bakteri kusta seperti armadillo, simpanse, kemudian menetap atau berkunjung ke kawasan endemik kusta dan memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh. Baik, sekian dari saya. Dari saya yang jelaskan tadi, saya mengambil dari sumber di sini. Jadi ada beberapa jurnal dan buku. Terima kasih. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Saya Oki Venolia, NIM 124. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Salsa. Di sini saya akan membahas mengenai simptom dari leprosi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Salsa bahwa leprosi itu adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium lepra. Nah, dia ini perkembangbiakannya cukup lambat, bahkan sampai 20 tahun. Nah, gejala dari leprosi ini, penyakitnya itu menyerang terutama kulit, sistem saraf, tepi, kemudian ada mukosa saluran pernafasan bagian atas, dan juga mata. Nah, untuk gejala leprosi ini tadi kan karena dia itu menyerang kulit, maka nanti akan mempengaruhi kulit, saraf, dan juga selaput lendir, ataupun daerah lembab dan juga lembut di dalam lubang hidung. Nah, untuk gejala pada kulit, nanti dia akan muncul bercak kulit, yaitu berubah warna pada kulit, kemudian adanya pertumbuhan nodul pada kulit itu menjadi tebal, kaku, dan kering, kemudian adanya bisul tanpa rasa sakit karena tadi dia juga menyerang sistem saraf tepi, begitu ya. Kemudian adanya pembengkakan dan kehilangan alis atau bulu mata. Nah, ini adalah tampak kulit seseorang yang menderita leprosi atau lepra. Nah, ini dia kulitnya itu mati rasa. Nah, kemudian gejala yang ditimbulkan dari kerusakan sarafnya itu berupa mati rasa, kelemahan atau kelumpuhan otot, adanya pembesaran saraf, dan masalah mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Dan pada penyakit di selaput lendirnya itu adalah hidung tersumbat atau bahkan mimisan. Nah, ini kita bisa lihat sarafnya itu membesar di bawah kulit dan adanya bercak merah gelap di atas saraf yang membesar ini tadi. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium lepra tadi di dada pasien. Nah, ini tuh dia mati rasa ya. Baik, ini adalah sumber yang saya ambil, yaitu dari WHO dan juga dari CDC pada tahun 2021 dan pada tahun 2017. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nailuni Hayah, NIM J500 200 125. Di sini saya akan menjelaskan untuk treatment daripada penyakit leprosi. Nah, untuk penyakit leprosi ini, jadi metode pengobatannya untuk penyakit
leprosi atau yang sering kita sebut sebagai kusta atau lepra ini adalah dengan menggunakan obat antibiotik. Nah, biasanya penderita kusta atau penyakit leprosi ini nanti akan diberikan kombinasi beberapa jenis antibiotik, kurang lebih selama 6 bulan hingga 2 tahun. Untuk jenis-jenis dari antibiotik yang biasa digunakan sebagai treatment pengobatannya itu yang pertama ada rifampicin, kemudian ada dapsone, ada clofazimin, ada minoxidil, dan ada ofloxacin. Untuk di Indonesia sendiri, pengobatan leprosi atau kusta ini dilakukan dengan metode MDT atau yang sering kita sebut atau singkatannya multi drug therapy. Untuk daftar pustakanya saya mengambil dari jurnal perkara epidemiologi dengan judul The Relationship Between Paucibacillary Type Leprosy and the Success of Leprosy Treatment in East Java. Mungkin dari itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Amalia Sari dengan NIM J500-200-126 dari kelompok leprosis. Di sini saya izin melanjutkan pembahasan sebelum dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi. Nah, klasifikasi pencegahan penyakit kusta itu terbagi menjadi beberapa. Saya akan membahas 3, yaitu ada pencegahan kesakitan atau kondisi sehat sebelum sakit, di mana itu agar tidak sakit dengan promotif dan juga preventif. Yang kedua yaitu pencegahan keparahan atau kondisi saat sedang sakit. Nah, di mana agar tidak parah atau komplikasi dengan early diagnosis dan juga proper treatment dan disability limitation. Yang ketiga yaitu adalah pencegahan kekambuhan atau kondisi sedang sakit dan juga masa pengobatan yang putus, di mana agar tidak kambuh dengan rehabilitasi. Selanjutnya yaitu pencegahan sebelum sakit atau kondisi sehat agar tidak sakit kusta, itu yaitu salah satu upaya dalam pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah yaitu untuk mengurangi kontak fisik dengan masyarakat atau orang sekitar, di mana dengan penderita kusta karier atau pada tenaga kesehatan dengan menerapkan SOAP, di mana dia itu berinteraksi dengan penderita kusta seperti menggunakan ADP atau pelindung diri, masker, handscoon menjadi posisi 45 saat berbicara, menjaga kondisi fisik selalu sehat, optimal, dan juga lain hal sebagainya. Yang kedua yaitu dilihat dari segi penjamu atau host. Yang pertama yaitu adalah pendidikan kesehatan. Nah, di mana dia itu dijalankan dengan cara bagaimana masyarakat itu dapat hidup secara sehat. Nah, yang kedua yaitu adalah untuk melindungi atau perlindungan khusus. Dapat dilakukan dengan pemberian imunisasi Bacillus calmette-guerin atau BCG. Itu maksudnya yaitu terutama pada orang yang kontak atau berinteraksi serumah dengan penderita kusta. Nah, selanjutnya itu adalah periksa secara teratur anggota keluarga, baik sebulan sekali atau seminggu sekali pada dokter yang terkait untuk apakah ada tanda-tanda kusta seperti itu. Nah, selanjutnya itu bisa dilihat dari segi lingkungan. Nah, segi lingkungan itu terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah sesuaikan luas ruangan rumah dengan penghuninya. Yang kedua yaitu bukalah jendela rumah agar sirkulasi udara atau pertukaran udara itu seimbang seperti itu. Serta suhu di dalam ruangan itu tetap terjaga agar terhindar dari perkembangan leper di dalam rumah. Yang selanjutnya yaitu ada pun usaha untuk memutuskan rantai penularan penyakit kusta. Itu dapat dilakukan yang pertama adalah pengobatan MDT atau multi-drug therapy, di mana dia itu penderita kusta. Yang kedua yaitu ada isolasi terhadap penderita kusta. Namun hal ini tidak dianjurkan karena penderita kusta itu yang sudah berobat itu tidak akan menularkan lagi penyakitnya ke orang lain. Next itu yang ketiga yaitu melakukan vaksinasi BCG, di mana pada kontak serumah dengan penderita kusta itu dari hasil penelitiannya sendiri di Malawi pada tahun 1996 itu pelindungan itu terbesar sebesar 50%. Nah, dengan penderita dosis dapat memberikan pelindungan terhadap kusta hingga 80%. Nah, ini untuk sumber yang saya ambil, yaitu Susanto 2020, Kusta Samarinda Universitas Mula Warman. Baik, itu saja penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, penyampaian, dan juga kekurangan materi. Saya mewakili teman-teman semuanya. Saya Nur Amalia Sari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.